Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absen, Ibu sudah mengirimkan kolom absen di Google Classroom kita. Silakan diisi. Ibu batasi sampai jam pelajaran habis. Apakah Anda semua sudah siap untuk belajar hari ini? Tentunya sudah siap dong untuk belajar hari ini. Walaupun kita dalam keadaan daring, Ibu harap semuanya harus tetap semangat untuk belajar. Oke, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Bagus, materi kita hari ini yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kali ini kita membahas dua bayan, yaitu bayan takrir dan bayan nasakh. Lalu, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa atau Anda semua mampu untuk menjelaskan pengertian dan contoh dari bayan takrir dengan baik dan benar. Yang kedua, itu siswa atau Anda semua itu mampu untuk menjelaskan pengertian dan contoh dari bayan nasakh dengan baik dan benar. Oke, sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kita ulas materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu yaitu tentang hadis fi'li, hadis qauli, hadis takriri, dan hadis hamiyah. Itu merupakan macam-macam hadis. Yang mana kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu bagaimana siswa atau Anda semuanya itu nanti dapat menentukan dari fungsi hadis terhadap Al-Quran ini. Hadis tersebut itu termasuk hadis fi'likah, hadis qauli, hadis takriri, dan hadis hamiyah. Sampai di sini apakah Anda semua sudah paham? Bagus, jika Anda semua sudah paham. Oke, Anda semuanya, kita masuk materi yang pertama, yaitu apa tadi? Pengertian dan contoh dari bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Bayan takrir yaitu hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, serta mengokohkan apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Ayat yang ditakrir oleh hadis ini itu sudah jelas maknanya, hanya saja itu perlu penegasan supaya nantinya umat muslim itu tidak salah menyimpulkannya. Kita ulangi sekali lagi, apa itu bayan takrir? Bayan takrir yaitu hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, serta mengokohkan apa yang telah ada di dalam ayat Al-Quran. Sampai di sini tentang pengertian bayan takrir, apakah Anda semuanya sudah paham? Bagus, Anda semuanya sudah paham. Oke, kita lihat contoh bayan takrir pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 ini itu ditegaskan atau ditakrirkan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas kecuali ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, dari ayat dan hadis ini dapat kita lihat bahwa dari ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 ini menjelaskan tentang tata cara berwudu, dari membasuh muka, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala hingga basuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian ditegaskan oleh hadis yang mana tidak diterimanya sholat seseorang yang berhadas kecuali ia berwudu. Jadi di mana-mana orang yang ingin sholat itu harus berwudu terlebih dahulu.
Sampai di sini tentang pengertian serta contoh dari bayan takrir. Apakah Anda semua sudah paham? Bagus, Anda semuanya sudah paham. Oke, jika Anda semuanya sudah paham tentang bayan takrir tadi, kita masuk materi yang kedua, yaitu bayan nasakh. Yang mana bayan nasakh ini adalah hadis yang menasahkan ayat Al-Quran, yang artinya ketentuan yang akan datang dan dapat menghapuskan ketentuan terdahulu, karena ketentuan yang baru ini dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan dianggap lebih luas maknanya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Bayan nasakh yaitu menghapuskan ketentuan terdahulu, yang mana ketentuan baru ini dianggap lebih cocok dengan lingkungannya. Kita lihat contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Oke, ayat ini, ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 ini dinasahkan oleh hadis Rasulullah SAW, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik, dari ayat Al-Baqarah 180 ini dapat kita lihat bahwa jika datang tanda-tanda kematian, maka berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabat yang ada di sekitarmu. Kemudian dinasakh atau dihapuskan ketentuannya itu bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Apakah Anda semuanya sudah paham? Bagus, Anda semuanya sudah paham. Baik Anda semuanya, perlu Anda ketahui bahwa bayan nasakh ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, yang mana sebagian pendapat ulama itu menyatakan bahwa bayan nasakh ini bukan merupakan suatu fungsi hadis. Oke Anda semuanya, jika sudah paham tentang materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkannya? Jika tidak, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang apa tadi? Tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita membahas tentang dua bayan, yaitu bayan takrir dan bayan nasakh. Yang mana bayan takrir ini adalah hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, serta mengokohkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Ayat yang ditakrir oleh hadis ini itu sudah jelas maknanya, hanya saja itu perlu penegasan supaya nantinya umat muslim itu tidak salah dalam menyimpulkan maknanya. Kita lihat contoh tadi, itu dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang ketentuan berwudu. Kemudian ayat tersebut ditakrir oleh hadis Rasulullah, yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas kecuali ia berwudu. Oke, kita lanjut materi yang kedua tadi, yaitu tentang bayan nasakh, yang mana bayan nasakh ini adalah ketentuan baru yang mana dapat menghapuskan ketentuan lama yang dianggap cocok dengan lingkungannya. Kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat. Kemudian ayat ini dinasahkan oleh hadis, yang mana artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Namun dengan bayan nasakh ini itu terjadi perbedaan pendapat ulama, karena ada yang menganggap bahwa bayan nasakh ini bukan merupakan fungsi hadis. Sampai di sini tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah Anda semuanya sudah paham? Bagus, jika Anda semuanya sudah paham. Kita lanjut. Ibu ada satu soal tentang materi kita hari ini. Soalnya yaitu, apa yang dimaksud dengan bayan takrir? Silakan
ditulis di kolom komentar di video ini. Kemudian nilainya akan Ibu ambil menjadi nilai plus dari materi kita hari ini. Oke, Ibu ada tugas atau PR untuk Ananda di rumah. Silakan Ananda semua itu lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, itu menyinggung tentang puasa, yang mana ada hadis Rasulullah SAW yang artinya, nah dari ayat dan hadis ini Ananda semua itu tentukan termasuk bayan apakah dia, bayan takrir atau bayan nasah. Kemudian bagaimana Ananda semua itu mampu untuk menjelaskan seperti apa penjelasan yang dari ayat dan hadis tersebut. Sampai di sini tentang tugasnya, apakah sudah paham? Jika sudah paham, silakan buat tugasnya di kertas double folio, kemudian dikirim ke Google Classroom. Ibu akan mengirimkan kolom tugasnya sebentar lagi. Baik Ananda semuanya, minggu depan kita akan membahas tentang hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Sampai di sini apakah Ananda semuanya sudah paham? Bagus, jika Ananda semuanya sudah paham. Oke, terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata dan salah perbuatan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.